Jadi di sini ada 50 soal ya, nanti teman-teman bisa bertanya boleh via on mic ataupun dari chat. Jadi nomor satu di sini ada seorang pasien datang dengan keluhan perdarahan di kaki kanan dengan tekanan darahnya 70/50. Jadi ada perdarahan, ini udah sampai shock ya. Pasiennya udah shock dan nadinya meningkat, suhu normal, respirasinya meningkat, dan hemoglobinnya sudah di angka 7. Retikulositnya meningkat, pasien sudah diberikan cairan kristaloid dan akan diberikan transfusi darah. Transfusi darah jenis apa yang harus diberikan? Nah, kalau dari sini kita bisa cek untuk pasien ini, diagnosisnya itu adalah anemia ya, karena Hb-nya turun. Nah, ini anemianya jenis apa? Jenis perdarahan akut. Jadi anemia karena perdarahan akut. Oke, nah ini agak nge-lag juga nih teman-teman, bentar ya. Coba saya ganti dulu hotspotnya. Oke, jadi lanjutkan lagi tadi baru nomor satu tentang anemia perdarahan akut. Nah, yang ditanya di sini adalah mengenai transfusi darah jenis apa yang harus diberikan ke pasiennya. Untuk pilihannya, yang pertama ada PRC, kemudian ada plasma darah, ada wash red cell, ada trombosit konsentrat, dan juga FFP. Kita lihat pembahasannya. Nah, untuk anemia perdarahan akut ini, tadi dia merupakan sebuah anemia yang penyebabnya itu karena keluar darah secara akut gitu, dan Hb-nya bisa turun. Biasanya entah itu karena trauma eksternal seperti kecelakaan ataupun internal, misalnya ruptur organ dan lain-lain. Nah, untuk tata laksananya ini memang harus diganti secara cepat nih teman-teman dengan transfusi. Nah, transfusi yang diperlukan itu adalah PRC gitu, karena si PRC ini dia bisa meningkatkan Hb dengan cepat. Nah, ini ya, packed red blood cell untuk dengan cepat dia memberikan seluruh komponen yang ada di dalam darahnya gitu. Jadi akan meningkatkan hemoglobin dan juga hematokrit dengan lebih cepat. Jadi jawabannya yang A. Nah, kemudian untuk yang B, kenapa salah? Karena untuk plasma sebetulnya kurang tepat gitu ya, plasma darah. Karena di sini justru Hb-nya nih yang kurang, bukan plasmanya. Jadi yang lebih dibutuhkan secara urgen itu adalah eritrosit. Kemudian ini WRC atau wash red cell. Sebetulnya ini lebih tepatnya biasanya untuk wash red cell ini adalah transfusi pada anemia-anemia yang hemolitik gitu. Jadi untuk yang secara akut ini cukup pakai PRC aja. Karena untuk wash red cell ini perlu diproses dengan proses yang panjang. Kemudian yang DNA juga ini tidak tepat karena bukan hanya trombosit ataupun faktor koagulasi yang diperlukan, tapi seluruh komponen darah gitu. Jadi kita justru di sini highlight-nya itu ke anemianya nih, butuh eritrosit. Oke, itu nomor satu. Kita lanjutkan lagi ke nomor dua. Nah, di sini nomor dua ada pasien yang leukemia, ada gambaran sel seperti pasar malam. Kemungkinan diagnosisnya apa? Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi untuk leukemia ini dia ada 4 jenis teman-teman ya. Untuk leukemia ini ada 4 jenis. Dan jenis yang pertama, entah itu kita bisa bedakan dari akut atau kronisnya. Yang pertama adalah akut. Akut ini artinya ketika sel blast di dalam darahnya itu dia lebih dari 20%. Nah, sedangkan yang kronis itu ketika sel blastnya itu kurang dari 20%. Jadi, pada pasien yang leukemia, akut kronisnya itu bukan dilihat dari waktu. Dari waktunya udah berapa bulan, berapa tahun, tapi dilihat dari si profil dari sel darah merahnya. Nah, kemudian profil dari ini blast sel blastnya. Kemudian yang akut dia akan dibagi menjadi dua. Ada yang akut myeloid atau ya ini sel mielosit leukemia. Kemudian juga ada akut limfoid atau limfoblast leukemia. Pun yang kronis juga sama, dia ada yang kronis mieloblast dan ada yang kronis limfoblast. Jadi kalau M itu mieloblast, L itu limfoblast. Mieloblast itu dia mengacu pada sel-sel yang bergranular, teman-teman. Misalnya neutrofil, eosinofil, basofil, itu adalah mieloblast. Sedangkan limfoblast atau yang L itu mengacu pada sel limfosit gitu, limfoblast, limfosit. Jadi dibedakannya nanti dari si apus darah tepinya, dari differential count-nya. Nah, tapi di sini ada tanda-tanda patognomonik yang memang khas untuk masing-masing anemia. Yang pertama AML. AML itu khasnya ada yang namanya Auer Rod. Ini ya. Jadi di si
sel mieloblastnya itu ada sebuah jarum gitu ya. Misalnya ini granulnya. Nah, auroid ini adalah seperti jarum-jarum di pinggiran mieloblast yang ini ya gambarnya. Kemudian untuk ALL, dia khasnya itu terjadi pada anak-anak. Prevalensinya itu biasanya 90% teman-teman ini akan terjadi pada anak-anak. Jadi jarang banget di orang dewasa. Dan nanti dari apus darah tepinya terlihat banyak sekali limfoblas. Kemudian yang CML di sini khasnya itu adalah ada kelainan kromosom Philadelphia dan gambaran seperti pasar malam. Gambaran pasar malam itu artinya banyak sekali bentuk dari mielosit. Mielositnya itu beragam bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ini kelihatan ini bentuknya sangat tidak homogen nih teman-teman. Jadi disebutlah seperti pasar malam karena ya segala ada lah di sini. Nah, kemudian ada CLL. Kalau CLL ini ada khasnya itu adalah sponge cell atau basket cell. Ini seperti sel yang rusak seperti ini, jadi seperti wadah gitu ya, atau basket itu wadah. Jadi disebut sebagai sponge cell atau basket cell. Nah, ini semuanya dilihat dari apus darah tepinya, teman-teman. Jadi kalau di sini pada pasien ada gambaran sel seperti pasar malam, berarti ini yang CML gitu. Nah, untuk berikutnya, nomor 3, pasien usia 4 tahun terkena talasemia. Gambaran apa yang akan ditemukan pada hapus darah tepi? Oke, di sini kita lihat nih pembahasannya, udah pernah dibahas juga di PBL kemarin, kalau salah satu tanda yang khas pada talasemia itu adalah adanya target cell, gitu. Jadi udah ketahuan ya, ini target cell. Kalau sel keranjang atau ini basket ya, atau smudge, basket, ini adanya di yang tadi ya, CLL. Sel blast, ini ada di leukemia, gitu. Leukemia apapun itu biasanya mengandung sel blast. Sel pensil itu adanya di anemia defisiensi besi. Sel sigar juga adanya di anemia defisiensi besi. Sel pensil itu dia seperti pensil nih, jadi sel eritrositnya dia panjang, memanjang. Sel sigar juga sama. Sigar itu seperti rokok gitu. Jadi pensil atau sigar itu mengacu pada si jenis sel yang sama. Jadi udah tahu ini jawabannya adalah sel target karena yang lainnya itu punyanya penyakit yang lain. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 4, di sini ada seorang wanita usia kehamilan 20 minggu karena diabetes mellitus. Obatnya apa? Nah, di sini berarti pasiennya ini lagi hamil ya, lagi hamil 20 minggu. Ada DM, berarti diagnosisnya adalah diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada kehamilan. Nah, untuk obatnya bagaimana nih? Apakah sama dengan diabetes yang biasa atau tidak? Ternyata, ini kakak ambil sumbernya dari ACOG, itu disebutkan bahwa lini pertama untuk diabetes yang terjadi pada kehamilan itu jangan dulu obat-obatan yang diminum karena takutnya dia bisa menyerang plasenta gitu. Jadi sebisa mungkin dihindari. Jadi utamanya itu justru si insulin aja langsung, berapapun nanti hasilnya gitu. Jadi kalau udah terdiagnosis DM gestasional bisa diberikan insulin. Nah, ini untuk dosisnya 0,7 sampai 1 unit per kilogram berat badan per hari. Nah, jadi insulin ini lebih aman gitu karena tidak akan crossing ke plasenta ke anaknya gitu. Karena kalau pasiennya misalnya obat-obatan antidiabetes yang nanti cross ke plasenta takutnya nanti bayinya yang justru kurang pertumbuhannya karena kurang gula gitu. Jadi insulin ini dinilai lebih aman. Nah, jadi bahkan dari FDA juga dia belum meng-ACC penggunaan obat-obat antidiabetes yang oral seperti metformin atau lain-lain gitu ya. Metimazol PTU ini juga bukan, ini malah obat anti tiroid ya. Kalau ini juga tidak disarankan, yang metformin. Oke, lanjut ke nomor 5. Di sini ada pasien perempuan usia 50 tahun datang ke tempat praktek dokter untuk cek kesehatan. Pasien selama ini hobi mengonsumsi makanan manis dan berlemak. Pemfisnya ini tekanan darahnya 160 per 100, kemudian HR-nya ini normal, RR normal, dan suhunya juga normal, berat badannya 85, tinggi badan 150, lingkar pinggangnya 120. GDP-nya 220, kolesterol total 300, HDL 30. Diagnosisnya apa? Nah, ini mah udah bisa ditebak ya kalau udah ada heboh kayak gini nih teman-teman. Ada hipertensi, ada hiperglikemi gitu ya atau diabetes ini udah masuk dan ada dislipidemia,
serta di sini ada obesitas sentral dan obesitas. Berarti udah memenuhi nih dia ke sindroma metabolik karena dari IDF ataupun ATP3, sindroma metabolik itu harus memenuhi adanya obesitas sentral. Kalau ini pasiennya itu perempuan ya, berarti disebut obesitas sentral apabila lingkar pinggangnya lebih dari 980, kemudian HDL-nya kurang dari 40, blood pressure-nya dia udah lebih dari 130/85, dan GDP-nya udah lebih dari 100. Berarti udah sangat memenuhi untuk disebut sindroma metabolik. Gitu. Jadi ini mirip sama soal yang UTB kemarin ya. Lanjut nomor 6. BTW kalau kakak kecepatan bilang aja ya teman-teman. Misalnya nanti mau diulang dulu atau gimana boleh di PC aja. Nomor 6, anak perempuan 7 tahun dibawa oleh keluarganya ke IGD. Keluhannya itu sesak nafas dan nyeri perut sejak 1 hari yang lalu. Anak muda haus, lapar, serta sering BAK. Ada penurunan berat badan sebesar 2 kilogram dalam 3 bulan terakhir. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadarannya turun, pernafasan cepat dan dalam, dan tanda dehidrasi positif. Nafas berbau keton. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Oke, jadi di sini pasiennya itu ada DM tipe 1 ya kemungkinan. Karena dia masih muda dan ada tanda klasik diabetes nih. Ada sesak dan ini nih, tanda klasik diabetesnya itu adalah mudah haus atau polidipsi, polidipsi dan lapar ini polipagi serta sering buang air kecil atau poliuria. Dan ada penurunan berat badan juga. Nah, ini tanda klasik DM. Cuman ini DM tipe 1 2-nya sebetulnya harus lihat dari antibody. Cuman ini biasanya yang DM tipe 1 terjadi di anak-anak nih. Jadi pasiennya ada diabetes ya. Diabetes mellitus. Nah, kemudian pasiennya ini udah sampai nggak sadar. Ditambah penurunan kesadaran, ditambah pasiennya ada tanda dehidrasi, dan pasiennya ada bau keton. Nah, kalau ini memenuhi, maka pasiennya bisa kita sebut sedang mengalami krisis hiperglikemi yang tipe KAD atau ketoasidosis diabetikum. Yang ini ya, karena ini tanda khasnya adalah bau keton. Kalau nanti ketonnya negatif, berarti temannya nih si hiperglikemi hiperosmolar state. Ya, ini ketoasidosis diabetikum. Nah, untuk ngebedainnya dari HS, lihat aja dari keton, gampangnya seperti itu. Kemudian kenapa bisa terjadi DKA pada pasien-pasien yang DM? Dan biasanya ke DKA itu seringnya di antara DM tipe 1 atau 2 justru lebih sering menyerang yang tipe 1, teman-teman. Gitu. Makanya di pasien ini juga kemungkinan dia itu tipe 1. Nah, ketika terjadi diabetes ketoasidosis itu adalah peningkatan ini, peningkatan FFA dari adipose tissue. Kenapa FFA meningkat? Karena pada saat itu tubuh itu sangat kekurangan energi karena glukosanya nggak masuk ke dalam sel, nggak bisa diutilisasi menjadi energi, sehingga akan terjadi peningkatan dari lipolisis pada KAD ini. Nah, jadi di sini untuk terjadi peningkatan lipolisis sehingga akan terjadi peningkatan dari FFA, dari free fatty acid, dari sel lemak. Sehingga nantinya akan dilakukan hidrolisis oleh liver. Si free fatty acid itu menjadi sebuah keton atau badan keton gitu. Nanti badan keton ini akan dibuat menjadi asetil-CoA, nantinya akan menjadi sebuah energi untuk sel-sel yang tadi sangat kekurangan energi dan akan menjadi badan keton. Badan ketonnya bisa keluar di urin menjadi ketonuria ataupun pasiennya bisa menjadi metabolic acidosis gitu. Dan pasiennya juga ini nafasnya berbau keton ya. Jadi penyebabnya itu karena peningkatan lipolisis karena kekurangan energi gitu. Jadi pada pasiennya terjadi asidosis. Nah, ini juga bisa ketika terjadi asidosis kan pH darah itu kurang ya. pH darah itu kurang dari 3,5 definisi asidosis itu. Sehingga nanti bisa menyebabkan dari kerusakan atau alterasi dari sel saraf di usus, teman-teman. Sehingga pasiennya bisa mengalami nyeri perut, mual muntah, gitu. Kemudian juga di sini untuk sebagai kompensasi tubuh untuk mengcounter dari kondisi asam di darahnya itu, jadi CO2 yang ada di dalam tubuh akan berusaha dikeluarkan dengan cepat gitu. Karena CO2 itu bisa memperparah kondisi asam darah. Jadi CO2 itu bersifat asam. Jadi
berusahalah sama tubuh dikeluarin, sehingga dikeluarinnya itu dengan cara apa? Dengan cara membuang nafas. Nah, makanya karena CO2-nya ingin dibuang lebih banyak, berarti dia membuang nafas lebih banyak. Maka pasiennya itu pernafasannya cepat dan dalam. Atau disebut juga dengan Kussmaul respiration. Nah, ini dalam dan juga cepat gitu. Nah, ini si ketonnya bisa dikeluarkan lewat udara juga yang dihembuskan sehingga nafasnya bau keton. Kemudian ini juga bisa mengurangi perfusi ke otak, ada ke masalah juga dalam signaling elektrik di otak sehingga pasiennya bisa turun kesadaran, lemah atau sampai koma gitu. Jadi ini untuk si KAD. Nah, khasnya ini ya, ada kusmaul. Jadi kalau kita lihat di soal ini, selain nafas berbau keton, ini nih, pernafasan cepat dan dalam itu namanya kusmaul. Kusmaul respiration. Nah, tujuannya untuk mengeluarkan CO2 gitu, supaya darahnya nggak asem. Oke, lanjut nomor 7. Sini nomor 7 seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dibawa ke poliklinik dengan keluhan pucat dan matanya kuning sejak 1 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan anaknya anemis, ikterik, dan splenomegali. Labnya ini HB-nya kurang ya teman-teman, ada 8,1. Terus di sini kita lihat kalau kakak mudahnya untuk melihat data kayak gini, kakak tuh paling sering lihatnya dua hal aja biar nggak ribet. HB sama MCV udah. HB-nya turun, MCV-nya 7,78. Kemudian di sini leukositnya 10.500, trombositnya 346.000. Hitung jenisnya seperti ini. Normoblas 2%. Pada hapus darah tepi, eritrositnya normokrom anisopoiloksitosis. Mikrositik ada sperosit 30%. Polikromasi. Kemudian di sini HbF 75, Hba 5%. Jadi gini, kita urutin satu-satu dulu nih. Hb 8,1, terus MCV 78. Kalau di sini kan pasien ini anemia ya, karena dia kurang dari, ini anak kurang dari 12 atau 11 ya. Hb 8,1, udah jelas dia sebuah anemia. MCV 78, berarti dia kurang dari 80, karena normal range dari MCV itu adalah 80 sampai 100, ini patokannya. Kalau kurang berarti dia mikro, kalau lebih dia makro. Berarti MCV 78 menunjukkan ini sebuah mikro, mikrositer. Kemudian kita lihat leukosit ini normal ya, normalnya 4.000 sampai 11.000. Trombosit juga ini ya bagus ya, nggak kurang. Normalnya itu di 100.000 sampai 450.000. Hitung jenisnya juga ini normal, normoblasnya 2%. Ada anisopoikilositosis. Jadi ini adalah bentuk yang bermacam-macam. Bentuk RBC yang bervariasi gitu ya. Mikrositik ya, betul sperosit. Nah, sperosit ini adalah bentuk RBC bundar atau sferis gitu ya, bundar. Jadi tidak normal. Ada polikromasi. Polikromasi ini adalah berbagai warna gitu. Jadi warnanya itu grading lah, berbagai warna. Nah, kemudian di sini ada pemeriksaan HbF 75% dan Hba 5%. HbF dan Hba ini adalah sebuah tanda pasien itu mengalami thalassemia beta, teman-teman. Nah, thalassemia beta. Makanya kita konfirmasi, ini make sense nih, ternyata anemianya mikrositer gitu. Jadi cocok nih, pasiennya ada kuning juga, ada splenomegali juga, ada ikterik gitu. Jadi ini thalassemia. Penjelasannya adalah thalassemia beta itu dia akan terjadi peningkatan HbF dan juga Hba karena beta itu artinya pasiennya itu tidak bisa mensintesis hemoglobin rantai A dan B. Sedangkan hemoglobin yang normal, Hb yang normal di orang dewasa itu adalah Hba, yang namanya Hba. Jadi Hba-nya seharusnya ini tinggi nih, sampai lebih dari 90%. Tapi pasiennya ini Hba-nya malah turun, sedangkan HbF-nya itu meningkat gitu. Jadi di sini udah kelihatan nih Hba-nya turun. Hba ini terdiri dari alfa dan juga beta.
si rantainya itu. Nah, ketika terjadi thalassemia beta, maka tubuh itu akan membuat hemoglobin tipe lain gitu, misalnya HbF atau HbA2 yang tidak memerlukan rantai beta. Jadi ini untuk diagnosisnya adalah thalassemia beta. Thalassemia beta. Nah, penyebabnya apa? Karena ini berkurangnya rantai globin beta atau sintesis rantai polipeptida B, yang B ya. Nah, kemudian ini peningkatan kebutuhan asam folat ini bukan, kalau ini anemia yang megaloblastik ya. Megaloblastik. Malabsorpsi besi juga bukan, ini akan menjadi ADB, anemia defisiensi besi. Sintesis porfirin yang abnormal ini adalah anemia yang sideroblastik. Kekurangan hormon eritropoietin ini anemia karena penyakit ginjal. Hmm, Jadi yang tepat yang B. Oke, lanjut nomor 8. Pasien perempuan berusia 26 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan lemas, badan, disertai pusing sejak 3 hari yang lalu. Pasien hampir tidak pernah makan sayur dan buah-buahan. Baru saja menjalani operasi bariatrik. Oke, pada pemeriksaan fisik TTV-nya normal, konjungtiva anemis, ada glositis, ada stomatitis angularis, pemeriksaan neurologisnya normal. Pada pemeriksaan laboratorium, nih HB-nya 10, kurang ya. Hematokrit 33, leukosit 8.500, trombosit 159. Nah, seperti yang Kakak bilang tadi tipsnya kalau lihat soal kayak gini teman-teman kalau ada ke arah anemia ya karena di sini udah ada pasien yang ini konjungtiva anemis gitu ya, berarti arahnya ke anemia. Lihat aja dua data yang paling penting, HB sama MCV gitu. Sama leukosit juga lah. Leukosit itu normalnya 4.000 sampai 11.000. Trombosit 100.000 sampai 450.000. Nah, di sini HB-nya 10 berarti dia sebuah anemia. MCV-nya 130 berarti dia sebuah yang makrositer atau megaloblastik. Berarti carilah anemia megaloblastik. Ya udah ketemu yang C ya jawabannya. Gitu. Kalau normositer ini berarti nanti MCV-nya harus antara 80 sampai 100. Aplastik, aplastik juga dia normositer dan ada pansitopenia. Nah, di sini nggak ada pansitopenia nih teman-teman karena leukositnya normal, trombositnya normal, berarti udah pasti bukan aplastik. Sideroblastik itu adalah anemia yang mikro ya, anemia mikro. Siter MCV-nya harusnya kurang dari 80. Ini juga sama. Si ADB itu mikrositer, MCV-nya harus kurang dari 80. Di sini kan 130, udah berarti yang C. Nah, ya ini yang C ya. Jadi dia bisa defisiensi B12 atau asam folat atau ada penyakit lain seperti kegangguan tiroid atau mielodisplasia. Nah, kemudian di sini sebetulnya ada clue juga nih teman-teman. Pasiennya tuh nggak pernah makan sayur buah dan dia itu menjalani operasi bariatrik. Nah, di sini salah satu penyebabnya kalau folat dan juga kobalamin itu dia diabsorpsinya di usus, di lambung. Makanya kalau bariatrik itu artinya lambungnya kan dihilangkan sebagian, sehingga nanti absorpsi dari vitamin B12 ataupun folat itu akan terganggu. Jadi salah satu clue-nya ini adalah pasien mengalami operasi bariatrik gitu dan juga kurang makan sayur-sayuran. Seperti itu. Kita lanjut nomor 9. Wanita 16 tahun datang ke poli dengan keluhan lehernya semakin membesar sejak 1 tahun yang lalu. Pemfisnya tiroid membesar, ukurannya sekian, ada diffuse, kenyal, brui, negatif. Tidak didapatkan tremor, nah nggak ada tremor nih, dan nggak ada exophthalmos juga. Dari labnya TSH-nya turun, tapi FT4-nya normal. Oke, ini kita bisa cek kalau dari TSH, kalau TSH-nya itu dia, ini katanya TSH-nya turun, berarti kita masuk ke sini, TSH-nya rendah, itu adalah sebuah penyakit yang hipertiroid. Kemudian lihat FT4 atau T3-nya, kalau dia normal, berarti dia hipertiroid subklinik. Berarti pada pasien ini TSH-nya turun, FT4 normal adalah sebuah hipertiroid yang subklinik gitu atau non-toksik disebutnya ya. Jadi biasanya tidak tidak bergejala gitu. Makanya dari si pasiennya nggak ada tremor, nggak ada eksophthalmos, nggak ada gejala-gejala yang mengarah ke tirotoksikosis. Makanya disebut subklinis gitu.
Nah, nanti kalau ternyata TSH-nya tinggi dan FT4-nya normal, berarti dia hipotiroid subklinis gitu. Jadi kalau lihat TSH-nya terganggu tapi T4-nya normal, kemungkinan dia adalah yang tipe subklinis. Entah itu hipotiroid atau hipertiroid. Oke. Nomor 10, gen penghambat pertumbuhan sel tumor. Ini kalau kita lihat nih satu-satu dari namanya aja penghambat pertumbuhan, ya udah berarti supresor gen dari tumor. Kalau onkogen ini adalah sebuah eh, perubahan dari si protein yang mengkode pertumbuhan sel sehingga bisa ke arah malignansi. Kalau proto-onkogen ini normal sebetulnya ya untuk proto-onkogen ini gen normal nih yang mengatur sel pertumbuhan sel dan kalau mutasi dia bisa menjadi onkogen gitu ya kalau mutasi. Kemudian ada EGF atau epidermal growth factor. Ini merupakan protein perangsang pertumbuhan dan pembelahan sel. Dan ini kalau dia abnormal biasanya bisa terjadi kanker. Nah, contohnya itu di kanker payudara yang HER2. Mungkin teman-teman di sini pernah dengarnya HER2 atau HER2 itu adalah sebuah epidermal growth factor. Kalau dia terlalu berlebihan ya ternyata bisa jadi kanker gitu. Nah, ini ada tumor suppressor gen karena untuk menghambat pertumbuhan sel tumor. Oke. Nah, sampai nomor 10 dulu ada yang mau ditanyakan dulu kah, teman-teman? Takutnya kakak kecepetan ngejelasinnya atau gimana? Oke, aman ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh di PC aja. Oke, makasih banyak, Rifki. Kita lanjutkan dulu ke nomor 11. Obat yang berfungsi untuk mengatasi hormon inkretin dan postprandial yang tidak teratur. Oke, jadi di sini inkretin itu dia sebuah hormon, dan ini postprandial artinya adalah glukosa ya, glukosa sesaat setelah makan. Setelah makan. Prandial itu makan, teman-teman. Jadi kalau di DM itu glukosa yang harus dikendalikan itu ada dua jenis. Ada glukosa puasa dan glukosa postprandial. Jadi kalau glukosa puasa ketika dia puasa ya glukosanya harus terkendali. Kalau yang postprandial itu meskipun dia setelah makan pun ya harus terkendali gitu, nggak boleh terlalu tinggi. Nah, obat-obatan yang bisa mengatasi hormon inkretin ini adalah vildagliptin atau dia itu masuknya ke ini ya, inhibitor dari DPP4 inhibitor. Nah, jadi si enzim DPP ini dia itu fungsinya adalah untuk inaktivasi hormon inkretin. Di mana si hormon inkretin ini akan menyebabkan peningkatan pelepasan insulin yang nantinya bisa bantu utilisasi glukosa ke dalam sel gitu. Jadi ketika makan pun akan langsung dimasukin si glukosa itu ke sel, nggak akan terus berada di dalam darah, sehingga akan menurunkan glukosa postprandial gitu. Dan di sini pengurangan sekresi glukagon. Nah, kemudian untuk yang lainnya ini nggak cocok ya, nggak nyambung ya. Kalau akarbose itu biasanya untuk mengurangi penyerapan gula di usus. Metformin ini meningkatkan sekresi dan sensitivitas insulin. Dibenflamid juga sama, meningkatkan sensitivitas insulin. Pioglitazone juga sama ya, dia lebih ke pipar gamma, jadi bukan ke mengatasi hormon inkretin ini. Dia punyanya si DPP4 atau vildagliptin. Kemudian nomor 12. Seorang perempuan 23 tahun, usia kehamilannya 20 minggu. Oke, ini pasiennya hamil ya. Keluhannya dada sering berdebar-debar, sering berkeringat, dan cepat lelah. Ada palpitasi eksoftalmos dan pembesaran tiroid. Pengobatan yang diberikan. Oke, kita lihat nih dia pasiennya ini ke arah hipertiroid ya. Hipertiroid ini karena ada berdebar-debar, sering berkeringat, cepat lelah, ada palpitasi juga, serta ini ada eksoftalmos. Kemungkinannya dia hipertiroid yang spesifiknya adalah Graves' disease. Nah, untuk obat hipertiroid itu bisa menggunakan tiga cara ya teman-teman. Bisa menggunakan obat-obatan, entah itu metimazol atau PTU. Kemudian bisa menggunakan radioaktif atau pembedahan. Nah, untuk pemilihan obatnya, karena di sini pasiennya hamil, nah, untuk pasien yang hamil, ini dari Perkeni disarankan itu yang PTU. Karena PTU itu dia bisa sedikit, nah ini ya, lebih sedikit melewati plasenta atau transplacental passage-nya lebih sedikit sehingga nanti
akan lebih aman terhadap janinnya gitu. Jadi ketika ada pasien yang hamil itu lebih diutamakan yang PTU. Kalau metimazol dia tinggi nih masuk ke plasentanya. Kalau radioaktif ini kan pengobatan menggunakan sinar alfa dan gamma. Jadi ini nggak nyaman, nggak aman untuk bayinya. Jadi dihindari. Propanolol ini juga bisa karena ini merupakan sebuah obat beta blocker. Nah, tapi dia hanya bersifat adjuvan aja atau tambahan. Nah, jadi PTU plus propanolol itu bisa. Tapi untuk yang lebih tepat gitu ya, pengobatan yang tepatnya udah antitiroid ini. Hidrokortison ini sebuah sintesis kortisol yang nggak nyambung. Oke, nomor 13. Seorang perempuan usia 45 tahun datang dengan keluhan benjolan di payudara kiri sejak 1 tahun yang lalu. Awalnya benjolan sebesar kelereng, tapi lama-lama makin besar dan keluar cairan dari puting atau ada discharge. TTV-nya normal, status lokalisnya ada massa ukuran 4 kali 2 kali 1, batas tidak jelas, keras, terfiksasi atau immobile, dan nyeri, serta ada retraksi puting ke dalam. Screeningnya, oke. Ini dari VNet soalnya kita udah bisa ngarah nih, ini kayaknya ke kanker payudara ya teman-teman. Jadi di sini kan ada benjolan ya, benjolan payudara. Nah, kenapa di sini kakak bisa langsung sebut dia kanker gitu? Karena karakteristiknya itu dia itu keras ya tadi, keras, batas tidak jelas, kalau tidak tegas, kemudian ada retraksi, puting, kemudian ada discharge juga, ya. Kemudian apalagi ya yang mengarah ke ini. Jadi ini kemungkinan ya, kalau dari karakteristik pemfisnya ini adalah sebuah karakteristik yang masa ganas gitu atau malignan. Jadi kemungkinan ini hipotesisnya si benjolan ini adalah sebuah kanker ya, CA payudara. Nah, untuk men-screening CA payudara itu bisa menggunakan 3 cara, teman-teman. Bisa sadari, sadanis, atau mamografi. Kalau sadari, ini di rumah oleh sendiri. Diri sendiri. Kalau sadanis, ini oleh tenaga kesehatan. Kalau mamografi, ini juga dilakukan oleh tenaga kesehatan dan disarankan biasanya lebih dari usia 35 tahun. Kalau USG kurang dari usia 35 tahun. Kalau IVA ini untuk CA serviks ya, bukan CA payudara. Jadi di sini kalau yang ditanyakan di soalnya adalah dilakukan secara mandiri di rumah. Berarti ini sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Gitu. Nah, kita lihat ini ya. Sadari itu dia dilakukan oleh masing-masing wanita mulai dari 20 tahun, dilakukannya per bulan, 7 sampai 10 hari setelah HPHT. Nah, ini untuk tata cara melakukannya ada 5 step. Yang pertama, menghadap cermin itu untuk menginspeksi gitu ya, inspeksi entah itu ada kelainan payudara, ada benjolan, ada PUD orange, ada retraksi, ada discharge gitu. Posisi pertama tuh tangannya ke bawah dulu, posisi kedua berdecak pinggang nih kayak di gambar ini. Kemudian diinspeksi. Yang kedua, posisi mengangkat kedua lengan ke atas untuk lihat juga di bagian aksilanya nih biar lebih visible kelihatan ada KGB yang membesar atau enggak. Kemudian yang nomor berikutnya, ini sekalian inspeksi ya udah lihat perhatikan ada discharge atau kelainan yang terlihat. Kemudian yang keempat itu adalah berbaring. Posisi berbaring dilakukan masase menggunakan bantalan jari kedua sampai keempat. Dilakukan entah itu secara muter atau secara vertikal gitu ya, bolak-balik. Nah, kemudian yang terakhir dilakukan palpasi juga, tapi dalam keadaan basah, bisa dibasahi oleh sabun dulu gitu. Nah, kemudian kenapa nih harus 7 sampai 10 hari setelah HPHT? Karena di sini dia sudah lewat masa ovulasi gitu dan kadar hormonnya itu kadar hormon estrogen itu paling rendah di saat ini sehingga nanti jaringan payudara itu lebih lembut gitu lebih lunak sehingga ketika ada masa pun akan sangat mudah untuk dideteksi seperti itu. Lanjut nomor 14. Nah, untuk nomor 14 ini
Di sini ada seorang laki-laki usia 39 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran. Kayak dia datang ke IGD, pasiennya itu ada berdebar dan tremor sejak 6 bulan yang lalu. Ada BAB cair 3-4 kali sehari dan sulit tidur. Pasien ada riwayat penyakit tiroid tapi tidak minum obat. TTV-nya ini udah shock nih, 90/60. Ada palpitasi juga, HR-nya lebih dari 100. Ada dyspnea atau takikardi juga, RR-nya lebih dari 22. Suhunya 40, ini ada hipertermia juga. Dan ternyata ada benjolan mobile diffuse exophthalmos. Diagnosisnya apa? Ini diagnosisnya adalah sebuah krisis tiroid, teman-teman. Karena krisis tiroid ini ada triadnya nih, atau trias. Trias krisis tiroid. Pertama, ada gejala hipertiroid. Nah, di pasien ini udah ada gejala. Ini banyak banget nih gejalanya. Pasiennya ada BAB cair ya, kemudian sering gitu ya diare, ada sulit tidur, ada tremor, berdebar gitu ya. Kemudian yang kedua, pasiennya ada penurunan kesadaran. Iya, nih ada ya penurunan kesadaran. Dan yang ketiga ada hipertermia atau demam. Ini suhunya udah nyampe ke 40, udah memenuhi semuanya tiga, berarti krisis tiroid atau badai tiroid atau thyroid storm namanya. Gitu. Kalau krisis adrenal ini dia karena peningkatan kortisol ya. Enggak. Dia karena penurunan ya kortisol yang masif, yang sangat-sangat turun gitu. Kalau koma mixedema dia penurunan tiroid. Kalau hipertiroid ya ini peningkatan tiroid. Berarti ini krisis tiroid. Oke, lanjut nomor 15. Seorang anak laki-laki 4 tahun di bawah orang tuanya karena timbul bintik-bintik merah sejak 1 minggu yang lalu. Anaknya pucat, sering mengalami demam, tapi tidak tinggi sejak 4 minggu yang lalu. Ada limfadenopati generalisata, hepatosplenomegali, peteki, pemeriksaan labnya HB-nya 7, leukositnya 80.000, trombositnya 45.000, kemudian ini LED-nya 100 mm, hematokrit 22, hitung selnya seperti ini, dan ada limfoblas 25%. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, kita kan kayak, wah ini pasiennya apa nih? Ada bintik-bintik merah, ada demam lama, limfadenopati, dan lain-lain. Kalau teman-teman masih bingung dengan anamnesisnya, ketika nemu soal yang kayak gini nih, kayaknya susah nih dilihat dari gejala gitu. Kalau dari gejala tuh sebetulnya leukemia itu mirip-mirip, teman-teman. Jadi entah itu AML, ALL, CLL, CML, gejala-gejalanya mirip kayak perdarahan, perbesaran organ, infeksi gitu-gitu aja. Yang ngebedain mereka tuh paling utama dari tanda patognomonis dan juga dari limfoblas. Pertama, kita punya data. Ini kan jawabannya ini ke arah leukemia gitu sebetulnya ya. Pertama kita punya data itu pasiennya ada HB7. Kemudian di sini leukositnya 80.000. HB7 itu berarti kan kurang ya. Leukosit 80.000 ini udah banyak banget karena leukosit itu normalnya hanya di 4.000 sampai 11.000 aja normalnya. Kalau 80.000 kan udah tinggi banget ya, berarti dia udah sangat tinggi, berarti mengarah pada leukemia gitu. Kemudian trombositnya ini sebetulnya kurang juga ya, menurun juga. Nah, kemudian di sini ada limfoblas. Limfoblasnya itu 25%. Nah, tadi sempat dibahas juga, kalau limfoblas yang lebih dari 20%, maka dia disebut dengan akut. Jadi, ini bisa disebut dengan leukemia akut. Gitu. Cuman jenisnya yang mana nih, Kak? Nah, kalau teman-teman bingung menentuin wah ini kan ini AL nih, akut leukemia, apakah dia ALL atau dia AML? Karena sama-sama akut leukemia juga, tapi ini bentukannya apakah limfoblas atau myeloblas. Nah, ini tips trik dari kakak pribadi adalah teman-teman lihat biasanya kalau di soal itu kan di sini ada differential count ya. Nah, biasanya dua angka eh, set- dua angka yang paling belakang, yang ini angka kedua yang paling belakang itu adalah menunjukkan kadar limfosit, teman-teman. Gitu. Jadi ini menggunakan pattern gitu loh. Jadi misalnya si differential count itu berapapun angkanya nanti, biasanya angka kedua yang paling akhir itu adalah limfosit gitu. Jadi
kalau ngelihat diferensial count kayak gini, oh angka angka yang kedua terakhirnya ini tinggi banget nih, udah lebih dari 60 biasanya. Atau ini bahkan udah nyampe lebih dari 100. Berarti ini limfositnya yang banyak. Berarti kalau kita gabungkan, ini uh, menjadi sebuah acute ini limfosit berarti dia limfoblastik leukemia atau ALL. Ini ya yang B. Nah, atau misalnya bingung kayak ini diferensial count-nya, takutnya polanya nggak sama gitu. Ya lihat aja nih dari patognomonisnya, dia adalah seorang anak laki-laki baru 4 tahun gitu. Bah anak laki-laki. Biasanya kalau leukemia di laki-laki itu 90%, hampir semuanya nih teman-teman, itu adalah sebuah ALL. Karena yang lainnya itu terjadi di orang dewasa. Nah, mana ya ini ya tadi tuh. Nah, jadi atau si singkatannya nih teman-teman bisa ingat aja ALL. Itu singkatannya anak laki-laki. Ini cara untuk ngapalinnya aja sih. ALL anak laki-laki. Karena cuman ALL doang yang terjadi di anak-anak gitu. Sisanya tuh jarang banget terjadi di anak-anak. Jadi secara soal kalau dari umurnya udah ketahuan nih di ALL. Terus kenapa Kak bukan anemia aplastik? Karena kalau aplastik ini dia harusnya Hb turun, kemudian trombositnya turun, leukositnya turun juga. Nah, di sini leukositnya justru meningkat, berarti udah bukan anemia aplastik gitu. Oke, lanjutkan ke nomor 15. Ya udah tadi ya. Nomor 16, di sini pasien wanita 20 tahun sering mengalami gusi berdarah. Pasien mengeluhkan pusing, badannya lemah, sering mengalami demam. Pasiennya pucat, tensinya sekian, 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 ini normal. Nadinya juga normal ya, masih di batas 60 sampai 100. Ini HB-nya 8,1, ada sel darahnya dari ADT-nya itu normal-normal. Pemeriksaan sumsum tulang, hasil sumsum tulang yang hiposeluler. Oke, kita lihat dulu nih pasiennya. Dia lemas, pucat, oke ke arah anemia. Ternyata bener nih HB-nya 8,1, berarti dia anemia. Dan ternyata ADT-nya normal-normal, berarti anemia yang normositik atau normositer. Anemia normositer bisa apa aja? Bisa aplastik, bisa karena penyakit kronis, bisa hemolitik ya teman-teman, atau karena perdarahan akut. Nah, di sini pasiennya apakah ada tanda-tanda riwayat pasiennya itu pengeluaran darah secara akut? Nggak ada juga ya, nggak ada riwayat kecelakaan atau misalnya keluar darah, berarti bukan nih ke perdarahan akut. Kemudian yang hemolitik, hemolitik itu harus ada jaundice ya, kemudian ikterik, kemudian di hemolitik itu ada kumtes. Kumtesnya harus positif. Nah, di pasien ini nggak ada, berarti bukan. Anemia penyakit kronis, dia harus disertai dengan penyakit penyakit kronis atau riwayat riwayat ya, riwayat penyakit kronis. Di sini kan kita nggak tahu nih, mungkin aja nih karena pasiennya sering mengalami demam, tapi ntar kita cek lagi. Nah, kemudian di anemia aplastik, dia itu ada pansitopenia. Berarti semuanya turun pansitopenia itu. Hb turun, trombosit turun, leukosit turun, dan ini menyebabkan hiposeluler. Ya kan selnya nggak ada nih kan turun-turun, berarti hiposeluler di bone marrow. Berarti ini pasiennya udah ada nih hiposeluler, berarti kita sudah menemukan jawabannya yaitu yang aplastik. Gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman nanya nih, Kak, di sini kan pasiennya sering demam, apakah mungkin riwayat penyakit kronis? Nah, kalau di aplastik wajar kalau pasiennya sering demam, karena ini efek dari penurunan leukosit. Karena pasien ini jadi rentan demam atau rentan infeksi. Rentan infeksi. Kemudian pasiennya juga ada gusi berdarah, teman-teman. Gusi berdarah ini perdarahan ya, gejala perdarahan. Karena apa? Karena penurunan dari trombosit gitu. Jadi ini khas dari anemia plastik. Ada rentan infeksi dan juga ada gejala perdarahan selain dari anemianya. Nah, penurunan tiga komponen ini disebut dengan pansitopeni.
pansitopenia. Jadi semua jenis selnya itu turun. Gitu. Lanjut nomor 17. Di sini ada bayi baru lahir 12 jam. Ini baru lahir banget nih. Kemudian keluhannya kuning. Bayi lahir normal, vervaginam, cukup bulan, Apgar skornya 7 sampai 9, tidak demam dan tidak ada keluhan lain. Bayinya masih aktif dan mau menyusu. Diketahui ibu memiliki golongan darah O, resus positif, ayahnya B, resus positif, dan bayinya B, resus positif. Bayinya aktif, skleranya ikterik, pada wajah hingga dada, tanda vitalnya batas normal. Apa diagnosis pada kasus ini? Nah, kita lihat ini aja nih teman-teman. Jadi, kalau jaundice atau ikterus yang terjadi pada neonatus kurang dari 24 jam. Nah, ini kan pasiennya baru 12 jam ya. Ini kemungkinan dia yang ikterus patologis. Hmm, kemungkinannya untuk patologis ada dua, teman-teman. Ada ABO incompatibility, atau yang kedua adalah, ini differential diagnosis ya, atau resus incompatibility. Cara ngebedainnya gimana? Kalau ABO incompatibility, itu ibunya itu harus bergolongan darah O. Anaknya selain O. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita lihat nih, kalau di golongan darah O, itu sel-sel darah merahnya, yang golongan O itu, dia tidak memiliki antigen, jadi botak. Jadi si eritrositnya itu botak, tidak memiliki antigen sama sekali. Tapi, di sisi lain, dia itu punya antibodi yang lengkap. Jadi dia punya anti A untuk menyerang A, dan anti B untuk menyerang antigen B. Sedangkan di yang selain O, misalnya A, B, atau AB, mereka tuh punya antigen. Misalnya si yang A, dia punya antigen A yang bulat-bulat ini menempel di eritrositnya. Dan dia juga punya antibodi. Antibodinya terhadap lawannya itu si B. Jadi ketika pasien A nanti bertemu dengan darah yang B, maka antibodi B yang ada di pasien A ini akan menyerang ini. Akan menyerang antigen B yang ada di sel pasien yang bergolongan darah B. Jadi nanti akan terjadi koagulasi nih. Koagulasi. Karena saling menyerang gitu kalau nggak cocok. Sama juga nih yang A, yang anti A. Kalau anti A di sini, bertemulah dia dengan golongan darah A, ya akan diserang si AI yang ada di dalam selnya, akan terjadi koagulasi juga. Jadi akan saling menyerang. Nah, kalau AB, dia punya antigen yang lengkap, tapi dia baik, dia tidak akan menyerang siapa-siapa karena tidak punya antibodi. Nah, kalau si O, dia tidak punya antigen, tapi dia punya sistem penyerangan terhadap dua-duanya, terhadap A ataupun terhadap B. Sehingga kalau ibunya O, kemudian nanti anaknya dia ternyata selain O, misalnya anaknya A atau B atau AB, nanti anti A dan anti B yang ada di pasien yang ibu O ini akan menyerang darah anaknya gitu. Jadi nggak boleh. Jadi ini ada perbedaan di mana ibunya O, anaknya selain O. Kalau resus, resus itu akan terjadi pada ibu yang resus negatif pada anak yang resus positif. Biasanya anak yang kedua. Gitu. Prinsipnya sama di resus itu. Jadi ketika ibunya resus negatif, nanti si ibunya itu akan memiliki antibodi untuk menyerang resus positif. Ternyata nih anaknya resus positif ya udah anaknya nanti akan diserang si sel darahnya sehingga terjadi ikterus. Gitu. Nah, di sini kita lihat nih ada masalah apa di ibu dan anaknya. Ternyata ibunya O. Ayah mah nggak usah dilihat ya, kayak tidak penting lah informasi ayah di sini. Yang jelas tuh hubungan si ibu sama anak. Ibunya O, anaknya B. Nah, berarti ibunya O, anaknya selain O. Berarti kemungkinan dia kena inkompatibilitas A, B, O. Kalau resus, dua-duanya sama-sama positif kok, aman resusnya. Ibunya O resus positif. Anaknya B resus positif juga, sama-sama positif. Berarti dia bukan resus. Kalau atresia biliar juga bukan ya. Khasnya atresia biliar itu adalah adanya BAB dempul, teman-teman. BAW dempul, kemudian nanti USG-nya ada triangular cord sign. Triangular cord sign. Breast milk jaundice dan juga breastfeeding jaundice ini kalau breast milk ini biasanya terjadi di
Lebih dari 1 minggu durasinya atau onsetnya. Lebih dari 1 minggu setelah lahir, penyebabnya itu adalah karena berlebihan asinya, karena ASI. Kalau yang breastfeeding jaundice itu di antara 3 sampai 5 hari nih durasinya karena kekurangan ASI. Karena kurang ASI. Nah, kalau di pasien ini dia kan baru 12 jam. Ini masuknya ke yang ini patologis yang kurang 24 jam. Kalau ini dia fisiologis, teman-teman. Berarti yang A gitu. Nah, untuk yang patologis tuh diagnosis bandingnya ada yang ABO atau resus. Di pasien ini resusnya aman, ABO-nya yang nggak aman, berarti ABO incompatibility. Lanjut nomor 18. Seorang pria usia 20 tahun datang ke poliklinik untuk kontrol rutin. Pasien mengidap diabetes mellitus sejak 1 tahun. Ini pemeriksaan fisiknya normal semua. Penunjangnya GDP-nya 102, GD2-PP-nya 250. Obat antidiabetes yang disarankan bagi pasien. Oke, ini DX-nya nih, pasiennya udah ada hasil GDP. GDP-nya sih masih kurang dari 126, tapi GD2-PP-nya itu 250. Dia sudah memenuhi kriteria diabetes mellitus ya, yaitu GD2-PP lebih dari 200. Nah, berarti dia sudah termasuk nih diabetes mellitus. Kemungkinan tipe 2 ya, tipe 2. Karena ini pasiennya nggak ada keterangan antibodi dan terjadi onsetnya di usia yang tua. Pengobatannya, ini pasiennya ini tidak ada ini ya, tidak ada riwayat pengobatan apapun, jadi sepertinya masih baru nih mendapatkan obatnya baru pertama kali. Nah, dari pedoman seperti yang kita tahu untuk obat lini pertama yang digunakan untuk pasien diabetes itu adalah metformin karena dia sangat bagus, sangat efektif, kemudian efek samping hipoglikemianya rendah dan juga kalau di Indonesia harganya murah. Makanya dokter-dokter spesialis kita ini sangat menganjurkan metformin sebagai lini pertama. Gitu. Nomor 19. Makanan yang dihindari karena kolesterol tinggi adalah, nah di antara semua ini sebetulnya itu adalah kuning telur teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa cek satu per satu, misalnya kolesterol yang di nasi merah ada berapa, di yang nasi tim ada berapa, di ikan salmon ada berapa. Cuman di sini aku ngambil jawaban dari si jurnalnya. Ternyata dia tidak boleh, tidak direkomendasikan gitu untuk mengonsumsi kuning telur karena bisa memperparah kasus kolesterol gitu. Dan ini ya kuning telur itu mengandung kolesterol yang tinggi. Jadi harus hati-hati nih kalau kalau di pasien yang dislipidemia. Ini udah ya kuning telur. Lanjut nomor 20. Pasien datang dengan keluhan lemah, letih, penurunan nafsu makan, pusing. Pasien merupakan seorang pasien dengan riwayat epilepsi dan rutin minum phenytoin, teman-teman. MCV-nya naik, HB-nya turun. Di sini ada MCVI-nya naik, HB turun, berarti HB turun adalah sebuah anemia. MCV naik itu mengacu pada makrositer atau megaloblastik. Nah, anemia makrositer itu ada 2 jenis, teman-teman. Entah itu yang defisiensi B12 atau defisiensi B9. Nah, di sini harus tahu dulu si phenytoin ini menurunkan yang mana. Nah, ternyata teman-teman di sini nih di buku Harrison ini disebutkan bahwa obat yang anti epilepsi itu seperti phenytoin, primidon, barbiturat, atau bahkan ini beberapa antibiotik juga ya seperti tetrasiklin, nitrofurantoin disebut sebagai golongan antifolat. Jadi menurunkan kadar folat, menurunkan absorpsi asam folat. Sehingga pada pasien ini dia adalah defisiensi folat atau B9 karena ini phenytoin adalah sesuatu obat yang antifolat menurunkan absorpsi asam folat gitu. Oke, nomor 21. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu kan udah nyampe nomor 20 nih. Jadi aku lupa belum memberikan kesempatan ditanya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain nanti boleh PC aja seperti biasa. Nomor 21, anak laki-laki 5 tahun datang ke poliklinik diantar ibunya dengan keluhan bercak merah pada tubuh. Pasiennya demam, batuk pilek. Pemeriksaan fisik ada peteki di ekstremitas dan trunkus. Nah, ini
Leukositnya 8.000, HB-nya 13, trombositnya 15.000. Kita bisa lihat nih di sini pasiennya ada bercak merah nih teman-teman. Berarti ada apa? Ada tanda perdarahan ya kemungkinan. Kemudian pasiennya ada demam dan batuk pilek. Berarti di sini ada riwayat atau pasien itu pernah kena infeksi, entah itu virus, flu, atau mungkin pneumonia atau apapun itu, tapi ini sepertinya ada infeksi gitu, infeksi pernafasan akut. Karena ada demam, ada batuk pilek. Kemudian ini ada peteki, ada bercak merah. Ya ini udah seperti gejala perdarahan ya. Ada peteki nih memar-memar. Nah, kemudian leukositnya masih di 4 sampai 11.000, masih normal berarti ini. Hemoglobinnya untuk seorang anak segini masih normal juga, bukan anemia. Tapi trombositnya nih, dia ada di kurang dari 100.000, teman-teman. Berarti dia adalah trombositopenia atau trombositnya kurang. Nah, kita cek, ternyata untuk trombositopenia, ditambah infeksi atau adanya riwayat infeksi, itu sama dengan ITP. Nah, rumusnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman nemu soal, pasiennya itu trombositopeni, ada gejala perdarahan dan trombositnya sangat kurang, ditambah dulunya ada riwayat infeksi, berarti dia ITP atau idiopathic thrombocytopenic purpura. Jadi ITP ini kondisi autoimun di mana sistem imun itu nanti menghancurkan trombosit. Kenapa dia ngancurin trombosit? Karena sistem imun itu sebelumnya kan ada infeksi. Misalnya nih karena virus. Nah, si virus ini menyerupai gitu ya, menyerupai si trombosit. Sehingga antibodi yang seharusnya menyerang virusnya, dia malah nyerang trombosit juga gitu. Jadi trombositnya ikut kena imbasnya, diserang sama antibodi yang ada dalam tubuh. Gitu. Nah, sehingga nanti terbentuk antibodi untuk menghancurkan membran trombosit. Kemudian penyebabnya ini biasanya karena dipicu oleh infeksi, misalnya infeksi virus, obat-obatan, atau misalnya karena idiopatik. Klinisnya ada gejala perdarahan, teman-teman, karena trombosit itu berfungsi dalam pembekuan darah. Kalau trombositnya rendah, berarti nanti sangat rentan nih pasiennya terjadi perdarahan. Misalnya jadi memar, ada peteki, ada perdarahan berlebihan. Dan biasanya terjadi pada anak-anak setelah infeksi virus. Nah, ini cocok ya. Ini pasiennya juga masih anak-anak, ada riwayat infeksi, kemudian trombositnya turun. Berarti ini ITP. Nah, kenapa bukan hemofili? Kalau hemofili ini biasanya defisiensi faktor koagulasi ya. Defisiensi faktor 8 atau 9 atau 11. Di sini nggak ada keterangan faktornya. Aplastik juga bukan karena ini HB-nya akan turun, leukositnya akan turun, trombositnya juga akan turun. Sedangkan di sini yang turun hanya si trombosit aja. Di IC juga bukan karena ini khasnya ada peningkatan dari D-dimer. Von Willebrand juga ini harus dicek pakai yang namanya ristosetin. Gitu. Di sini nggak ada keterangan ristosetin. Berarti jawabannya betul yang D. Oke, nomor 22. Seorang wanita 43 tahun datang ke puskesmas untuk konsultasi. Pasiennya ini MCU nih di kantornya, GDS-nya 300, GDP-nya 124. Pasien mengatakan ibu dan kakeknya ada riwayat DM. Dokternya memberikan metformin. Mekanisme kerja metformin apa? Oke, ini bisa kita lihat dari tabel mekanisme kerja obat. Metformin ini dia menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Produksi glukosa itu namanya gluconeogenesis. Berarti yang D. Gitu. Kemudian, ya teman-teman nanti bisa cek ini untuk mekanisme obatnya sesuai dengan si tabel. Oke. Ini udah jelas ya, cukup jelas nih si pembahasannya. Sesuai dengan tabelnya. Lanjut di nomor 23. Seorang laki-laki 30 tahun 39 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri pada tungkai kanan sejak 1 bulan yang lalu. Ada benjolan yang semakin membesar dan penurunan berat badan. Oke, berarti ini ada massa, terus ada turun berat badan juga. TTV-nya normal, terus ada sunray appearance. Sunray appearance. Lokasi manakah yang menjadi tempat metastasis yang paling sering pada pasien tersebut? Nah, ini mengacu pada sebuah tumor tulang ya, teman-teman. Kenapa bisa ketahuan ini tumor tulang, Kak? Pertama, karena pasiennya nyeri tulang atau nyeri tungkai.
Kemudian ini ada tanda-tanda keganasan nih. Ada benjolan yang semakin membesar, disertai penurunan berat badan. Ini udah ke arah kanker gitu. Dan ini ada sunrise appearance. Ini adalah tanda khas dari sebuah kanker ganas tulang. Kita cek. Nih, jadi untuk tumor tulang ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang benign atau dia jinak, ada yang malignan atau dia itu ganas. Untuk yang benign, itu ada yang pertama adalah osteoid osteoma, ditandai dengan adanya central nidus gitu. Jadi kalau teman-teman lihat X-ray, terus ada bolongan nih kecil di antara opasitas yang berlebih, itu adalah central nidus. Dan ini tumor jinak ya. Kemudian ada osteokondroma, itu khasnya adalah ada cauliflower atau seperti bunga kol. Nih yang ini, terus ini ada bunganya, terus dia normal lagi. Nah ini yang disebut dengan cauliflower appearance. Berikutnya, untuk yang malignan ini ada osteosarkoma. Nah, kalau sarkoma ini khasnya adalah adanya sunburst atau sunray, seperti sinar matahari. Yang ini ya, di sini. Jadi, seperti sinar matahari pagi gitu ya. Jadi, kalau lihat lebih detail tuh dia seperti keluar gitu ya, seperti sinar matahari. Kemudian ada juga Codman triangle. Kalau Codman triangle ini membentuk segitiga. Segitunya di mana? Yang ini nih. Jadi ada reaksi periosteal keluar, nah membentuk segitiga. Jadi yang ini nih, ada yang ke sini. Set, kayak segitiga. Kemudian ada kondrosarkoma. Kondrosarkoma ini khasnya adalah popcorn appearance. Dan berikutnya ada ewing. Nah, kalau ewing ini khasnya juga adalah onion skin, seperti kulit bawang yang berlapis-lapis ya. Berlapis-lapisnya yang mana sih, Kak? Gitu. Yang ini nih. Ini lapis satu, ini lapis dua, lapis tiga, lapis empat. Jadi sangat visible nih kelihatan di sini. Ada lapis-lapisan. Kemudian yang terakhir ada GCT atau giant cell tumor atau di sini tumor dari osteoclast. Khasnya ada bubble soap appearance. Nih, seperti busa sabun yang ditiup gitu. Makanya dia seperti disebut dengan bubble soap appearance. Nah, pada pasien itu ada sunray. Nah, berarti diagnosisnya adalah osteosarkoma. Nah, berdasarkan data, osteosarkoma itu dia lebih dari atau sekitar 80% itu metastasisnya ke paru-paru. Jadi yang D jawabannya. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 24. Di sini ada pasien anemia aplastik, anemia trombositopenia, anemia, ada trombositopenia, dan ada leukositopenia. Apa pernyataan yang sesuai? Oke, anemia atau HB turun, trombositopenia atau trombosit yang turun, dan ada leukositopenia atau leukosit yang turun, ini semua adalah sebuah pansitopenia. Pan itu seluruh, sito itu sel, penia itu turun. Jadi seluruh selnya turun. Nah, pansitopenia itu dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer, itu penyebab utamanya berasal dari gangguan langsung pada sumsum tulang. Misalnya aplastik. Jadi memang supresinya itu dari si sumsum tulangnya yang kurang. Gitu. Kemudian ada sekunder. Kalau sekunder, dia itu sumsum tulangnya normal, bisa menghasilkan dengan normal, tapi dia bisa menjadi rusak bukan karena dirinya sendiri, karena adanya penyakit yang mendasari, seperti infeksi, obat, atau penyakit autoimun yang menyerang sumsum tulang. Kemudian ada tersier. Kalau tersier, dia biasanya mempengaruhi kelangsungan hidup sel darah dan dia biasanya lebih kompleks gitu. Nah, di sini jadi ya ini ya untuk pansitopenia itu bisa karena produksinya yang kurang atau destruksi sel-selnya yang meningkat gitu. Misalnya ada sebuah kondisi di mana seluruh sel itu sangat aktif dihancurkan oleh spleen sehingga nanti Hb-nya turun, leukosit turun, trombosit turun, maka dia tersier masuknya. Nah, kalau yang primer itu terjadi pada anemia aplastik nih contohnya teman-teman ya. Anemia aplastik. Karena ya sebetulnya yang terjadi gangguannya itu biang keroknya ada dari sumsum tulang itu sendiri tanpa dipengaruhi penyakit dari luar gitu. Jadi ini anemia plastik masuknya ke primer. Nah, kemudian ada anemia pernisiosa. Kalau pernisiosa ini adalah anemia karena autoimun.
terhadap intrinsic faktor. Jadinya nanti akan menurunkan vitamin B12. Jadi pernisiosa ini anemia defisiensi vitamin B12, tapi karena autoimun gitu penyebabnya. Jadi dia megaloblastik. Nomor 25, pasiennya DM, ada nafas berbau buah, apa diagnosis yang tepat? Oke, ini mirip yang tadi ya sebetulnya soalnya udah bisa disimpulkan nih pasiennya mengalami KAD. Karena ada DM, terus nih nafas berbau buah ya, ada keton. Berarti satu-satunya kondisi yang meningkatkan keton ya udah KAD. Oke, ini mirip dengan nomor awal-awal tadi ya pembahasannya teman-teman. Lanjut ke nomor 26. Di nomor 26 ini, seorang pasien wanita 74 tahun mengalami DM tipe 2 dengan GDP 245. Oke, ini GDP-nya udah lebih dari 126. Berarti ini udah DM ya, DM. Pasien diketahui sedang mengalami terapi osteoporosisnya dengan alendronat sekitar 2 bulan terakhir. Apa OAT yang dikontraindikasikan? Kita lihat nih teman-teman. Untuk pertama ya, TZD, metformin, akarbose, metimazol, insulin. Di sini ada nih tabel tentang kerugian atau efek sampingnya. Nah, coba kakak langsung aja ke si obat yang meningkatkan osteoporosis dan meningkatkan risiko fraktur. Itu adalah pada thiazolidinedion atau TZD. Yang ini nih. Risiko fraktur meningkat pada wanita menopause karena obat TZD ini dia bisa menurunkan kepadatan tulang. Jadi dia bisa bikin osteoporosis itu lebih parah sehingga pasiennya sangat rentan untuk terjadi fraktur gitu. Nah, ini justru di mereka itu meningkatkan resorpsi tulang. Tulang itu lebih dihancurkan nih sama si TZD. Jadinya risiko fraktur. Ya, meningkatkan resorpsi tulang dan menghambat pembentukan tulang baru. Jadi pasiennya bisa lebih parah osteoporosisnya pakai si TZD ini. Sedangkan yang lain itu tidak menimbulkan efek osteoporosis yang masif seperti TZD gitu. Kalau metimazol ini obat tiroid ya, obat anti tiroid. Karbose ini efek sampingnya lebih ke flatulen gitu ya, kentut-kentut. Kalau metformin biasanya dia dispepsia, nyeri perut, nyeri abdomen atau asidosis laktat. Oke, nomor 27. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun datang ke UGD diantar orang tuanya dengan keluhan sering mimisan. Keluhan disertai dengan memar pada persendian meski hanya karena trauma ringan. Pasien memiliki riwayat perdarahan yang lama berhenti karena ketika pasiennya sunatan. Paman pasien dari ayahnya juga mengalami keluhan yang sama. Pada pemvis tampak epistaksis ini mimisan dan hemartrosis pada persendian. Hemartrosis ini adalah perdarahan sendi, teman-teman. Jadi sendi-sendinya itu bisa memar, merah gitu karena di dalam sendinya ada perdarahan yang sedang aktif. Labnya ini HB-nya kurang, trombositnya di sini normal, bleeding time, clotting time, protonbennya seperti pada data gitu. Erythrocytinnya normal. Apa transfusi yang tepat? Nah, kita dengan adanya clue seperti dia adalah seorang anak laki-laki, kemudian dia ada gejala perdarahan, kemudian di sini pasiennya itu udah disebutin nih diagnosisnya hemofilia. Nah, hemofilia ini dia merupakan sebuah penyakit yang X-linked. Ya, ini tuh X-linked. Maksudnya apa? Dia itu hanya bisa terjadi itu biasanya pada laki-laki, teman-teman. Dan di sini juga pasiennya ada riwayat ya. Riwayat paman dari ayahnya juga terkena hal yang sama. Jadi ini mengarah ke hemofilia. Nah, kenapa hemofilia ini bisa terjadi atau bagaimana penyebabnya? Itu karena kekurangan dari faktor koagulasi. Nanti dibagi menjadi A, B, atau C. Kalau A dia kekurangan faktor 8, B ini disebut juga Christmas disease. Christmas disease karena kekurangan faktor 9 dan juga ada hemofilia C yang langka itu adalah kekurangan faktor 11 gitu. Nah, karena dia kekurangan nanti obatnya apa? Ya udah, obatnya kita berikan faktor faktor koagulasi. Berarti jawabannya yang E. Kalau whole blood atau PRC dan lain-lain
ini tidak berfokus pada psikoagulasi. Jadi tidak dibutuhkan sebetulnya pada hemofilia gitu. Jadi lebih tepatnya konsentrat faktor 8 atau 9. Berarti ini untuk hemofilia A atau B. Kalau yang C ini jarang, teman-teman. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya untuk hemofilia ini biasanya ada memar-memar dan paling sering itu di sendi gitu. Karena pasien misalnya nih anak kecil yang suka kejedot, kejedot gitu ya, atau nanti sendinya kena, itu langsung berdarah susah berhenti. Atau pas sunatan darahnya mengalir terus susah berhenti gitu. Kemudian ini ya, tata laksananya diberikan konsentrat faktornya. Ini untuk hemofilia. Berikutnya nomor 28. Seorang laki-laki berusia 55 tahun, dia mau kontrol kolesterol setiap bulan. Saat ini pasiennya tidak memiliki keluhan. Pada pemeriksaan tanda vital, tandanya ini seperti pada datanya 120/70, nadinya 80, RR 24, suhu 36,5. Kolesterol totalnya 215. Ini yang mengonsumsi gemfibrozil. Yang ditanyakan cara kerjanya bagaimana. Nah, ini juga sudah cukup jelas bahwasannya gemfibrozil ini dia membantu nih, membantu aktivitas dari LPL. LPL itu apa? Lipoprotein lipase. Yang nantinya si lipoprotein lipase ini akan membantu untuk menyimpan si trigliserida untuk menjadi free fatty acid sehingga nanti trigliseridanya di dalam darah akan turun karena dia akan diubah nih dimasukkan menjadi bentuk FFA gitu. Jadi dipecahkan si trigliseridnya sehingga nanti dia trigliseridnya akan turun. Jadi jawabannya yang D betul, meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase atau LPL. Kayak nomor 29 ini mirip juga ya, atau pernah dibahas juga di UTB. Jadi ini ada anak perempuan menderita penyakit langka. Dia itu udah sejak bayi ada penyakitnya dan ternyata genetik karena mutasi gen PAH. Sehingga dia makanannya harus dijaga nih seumur hidupnya. Ini diagnosis yang paling tepat. Ini adalah PKU ya atau penilketonuria. Karena PKU ini dia itu ada mutasi pada gen yang seharusnya memetabolisme asam amin fenilalanin gitu ya si PAH ini untuk nanti mengubah phenylenediamine menjadi asam amino yaitu tirosin yang nantinya si tirosinnya itu bisa digunakan atau disekresikan. Nah, tapi ketika terjadi mutasi pada PAH itu nanti si phenylalanine itu akan terkumpul dan nantinya justru akan dideteksi di urin sehingga urinnya juga nanti akan terasa sangat berbau. Kemudian pasiennya juga jadi nggak bisa nih seumur hidup mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung phenylalanine. Gitu. Ini mutasi gen enzim PAH. Berarti jawabannya yang A. Nomor 30. Nya X 27 tahun datang ke puskesmas dengan benjolan di leher bagian depan 2 bulan yang lalu. Benjolan semakin membesar sebesar bola tenis. Ini gede banget ya. Kemudian denyut nadinya sekian, benjolan di leher depan, lunak tidak berbenjol-benjol, ikut dengan gerakan menelan, ini kemungkinan tiroid, indeks Wiener-nya 9, dan anti TPO positif. Nah, kalau udah ada anti TPO, ini udah bisa ini ya, udah bisa didiagnosis. Ini adalah sebuah tiroiditis Hashimoto. Nah, tiroiditis Hashimoto ini adalah hipoglikemi, hipotiroid. Nah, karena hipotiroid berarti kita butuh tiroid untuk mengobatinya. Nah, tiroid buatan atau T4 buatan itu adalah levotiroxin gitu. Jadi obat hipotiroid apapun itu penyebabnya, kita bisa berikan levotiroxin untuk menggantikan tiroid. Sedangkan kalau PTU metimazol dia obat anti tiroid ya justru kebalikannya. Ini juga ini tata laksana untuk GAKI. Ini TX adjuvan untuk kasus yang hiper. Jadi jawabannya yang C, karena dia tiroiditis Hashimoto. Oke, khasnya ini ada anti TPO ya teman-teman. Jadi kalau nanti di soal ketemu anti TPO atau adanya yang khas itu sel Hartle ya, sel Hartle positif berarti dia tiroiditis Hashimoto. Nih, kalau udah masuk ke tiroiditis Hashimoto, ini ada TPO antibody positif, ya udah diberikan T4 treatment. T4 itu apa? Itu levotiroxin. Hmm, seperti itu.
Lanjut nomor 31, anak laki-laki 7 bulan dibawa ke poli tumbuh kembang untuk evaluasi kemampuan mental. Anaknya saat ini belum bisa tengkurap, belum bisa mengucapkan kata-kata, dia lebih kecil tubuhnya, kulit kering kasar, perut buncit, edema periorbital, ada frontanella menonjol, hidung lebar dan datar, dan lidah pasien terlihat besar atau makroglosia. Diagnosisnya apa? Nah, kalau teman-teman nemu anak bayi atau anak-anak yang kasihan seperti ini, dia lambat pertumbuhannya, kemudian perkembangannya juga lambat, dan ada yang khas-khas gitu, gejala khas itu seperti adanya ini ya, perut buncit, biasanya pasiennya itu ada hernia umbilikal. Kemudian yang khas juga ini ada makroglosia, kemudian frontanelnya menonjol, hidung lebar datar. Nah, ini sangat khas sekali untuk anak-anak yang terkena hipotiroid kongenital, teman-teman. Gitu. Dan ini bisa menggunakan sebuah scoring ya, scoring Quebec namanya. Quebec scoring. Nah, nanti bisa dicek scoringnya. Nah, ini khasnya ada hipotonia, konstipasi, makroglosia, kemudian kulitnya kering, frontanelnya menonjol, ada hernia umbilikus. Ini di pasiennya udah ada nih. Berarti terbentuklah diagnosis yang hipotiroid kongenital. Kalau ini dia justru hipertiroid ya, gejala-gejala hipertiroid. Oke. Lanjut nomor 32. Tuan A 60 tahun datang dengan keluhan kenaikan berat badan sejak 3 bulan terakhir. Ya, dia naik nih berat badannya. Sebelumnya pasien mengeluhkan nyeri sendi dan mengobati sendiri dengan membeli obat di apotek. Pemeriksaan fisiknya seperti ini. Ada strie, ada buffalo ham. Diagnosisnya apa? Kayak ini juga mirip sama soal UTB ya. Jadi pasiennya mengonsumsi obat anti nyeri. Biasanya obat anti nyeri itu dia steroid ya. Dia bisa meningkatkan kortisol gitu ya. Kemungkinan dia itu obat-obatan yang meningkatkan kortisol. Biasanya anti nyeri nih yang kayak gini. Nah, peningkatan kortisol karena obat-obatan dan sudah ada gejala-gejala nih, biasanya di pasien ada serie, obesitas, buffalo ham, atau bahkan nanti gula darahnya juga meningkat, berat badan meningkat. Itu adalah sebuah Cushing syndrome. Kalau Cushing disease, ini adalah peningkatan kortisol endogen. Endogen itu apa maksudnya? Bukan karena obat gitu. Kalau di sini kan peningkatan kortisol eksogen ya. Karena obat gitu. Dari luar gitu kortisolnya. Eksogen. Kalau endogen karena tubuh pasiennya sendiri menghasilkan kortisol dengan lebih banyak. Contohnya pada adenoma pituitari misalnya. Jadi pituitarinya menghasilkan banyak sekali ACTH sehingga kortisolnya meningkat secara sendirinya gitu. Kalau Addison dia justru kurang kortisolnya. Khasnya di Addison disease itu adalah adanya hiperpigmentasi kulit. Nah, kalau Hashimoto ini tentang tiroid, kalau insufisiensi adrenal itu juga sama dengan Addison ya. Nama lain dari Addison disease itu insufisiensi adrenal. Jadi dia kurang kortisol. Nah, kalau di sini sepertinya kortisolnya berlebih ya, teman-teman, karena bikin pasiennya jadi ada SRI, ada buffalo ham, serta ini ada konsumsi obat-obatan. Berarti yang A. Berikutnya nomor 33, Nyonya S 34 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan berat badannya terus menurun selama 1 bulan terakhir. Pasiennya berdebar, keringat berlebih, ada benjolan pada lehernya. Pemfisnya ini ada prehipertensi, ada palpitasi, eksoftalmos, dan juga tremor. Apa kemungkinan hasil lab yang ditemukan? Nah, di sini pasiennya sudah ada gejala hipertiroid ya, teman-teman ya. Gejala hipertiroid seperti berat badan turun, berdebar, keringatan gitu, dan ada benjolan juga ini ada struma. Ditambah ada oftalmopati atau eksoftalmos. Nah, hipertiroid yang punya eksoftalmos itu hanya satu, teman-teman, yaitu Graves. Nah, Graves disease ini kan hipertiroid. Berarti kita bisa lihat nih, hipertiroid itu harusnya TSH-nya turun, T4 FT3-nya itu meningkat. Cari nih yang mana yang cocok. ACTH nggak nyambung karena dia kortisol. Iodin juga nggak nyambung. FT4 meningkat. Ya, ini betul. TSH-nya harusnya turun, FT4-nya harusnya meningkat. Berarti yang C.
Hmm, hipertiroid itu TSH-nya nanti akan turun dan FT4T3-nya dia akan meningkat gitu. Nomor 34. Perempuan 28 tahun datang dengan keluhan lemah, letih lesu, dan terlihat pucat. Oke, ini ngarahnya ke anemia ya. Dan penunjangnya ternyata betul. HB-nya 9, MCV-nya 110. Leukonya normal, trombositnya normal. Pemeriksaan ADT disebutkan ukuran eritrosit membesar dengan hipersegmentasi neutrofil. Pasien mengeluhkan kebas pada ujung jari-jari tangan. Oke. Di sini pasiennya ada HB9, berarti anemia. Ada MCV 110, dia MCV-nya lebih dari 100 nih, berarti dia yang megalo atau makrositer. Makrositer ya, atau megaloblastik. Nah, di sini ada dua untuk makrositer ini, ada yang defisiensi vitamin B9 atau defisiensi vitamin B12. Tapi yang khasnya pada B12 di situ ada neuropati perifer, sehingga pada pasiennya itu ada kebas, kesemutan. Nah, di sini pasiennya tidak ada kebas, kesemutan, berarti sebetulnya bisa dibedain nih dari anamnesis aja, yaitu pasiennya mengalami anemia defisiensi B12. Kalau yang besi aplastik penyakit kronis, itu nggak nyambung nih, karena kalau aplastik penyakit kronis harusnya MCV-nya normal. Kalau besi MCV-nya turun gitu. Sedangkan di sini MCV-nya dia tinggi. Jadi jawabannya yang C. Ya, betul ya. Untuk vitamin B12 khasnya itu ada neuropati perifer, teman-teman. Kesemutan, baal, dan kelemahan otot. Atau ada gangguan jiwa juga bisa. Misalnya pasiennya jadi depresi, cemas, ansias, atau mania gitu. Lanjut, nomor 35. Seorang anak usia 15 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mudah lelah. Pasien mengeluhkan demam, pusing, gusinya berdarah saat gosok gigi, dan muncul lebam di kaki. Pemeriksaan fisiknya, tekanan darahnya normal, HR-nya normal, RR-nya normal, suhunya juga normal. Konjungtivanya anemis, skleranya tidak ikterik, ada hepatosplenomegaly juga negatif, HB-nya 8,1, MCV-nya 8,5. Leukosit di sini turun, trombosit juga turun, teman-teman. Jadi kita cek ini pasiennya kita lihat lagi. Jadi ada mudah lelah ya. Mudah lelah, demam, pusing, gusi berdarah. Ada lebam. Oke. Kemudian di sini HB-nya turun ya. Berarti pasien anemia. Kemudian MCV-nya 85. Berarti pasiennya ini normositer. Anemianya normositer. Leukositnya turun juga. Ini ada leukopenia. Trombositnya turun juga. Ada trombositopenia. Nah, kalau sudah ada anemia, leukopenia, trombositopenia, maka ini bisa disebut dengan anemia aplastik ya. Nah, berarti yang D jawabannya. Karena semuanya turun. Kalau B9 itu harusnya MCV-nya turun. Kalau di sini normal nih, masih 85. MCV-nya tinggi ya, lebih dari 100. Nah, kalau defisiensi besi baru MCV-nya akan turun. Sideroblastik juga MCV-nya harusnya turun. Penyakit kronis ini MCV-nya turun atau normal. Tapi di sini lebih tepatnya ke aplastik karena leukositnya turun, trombositnya turun. Jadi kalau tipsnya mungkin teman-teman ngecek kayak gini, ambil aja patokannya leukosit itu normalnya di antara 4.000 sampai sampai 11.000. Kalau trombosit di antara 100.000 sampai 450.000. Gitu. Jadi kalau udah semuanya turun ya udah aplastik. Apakah betul? Oke, ini benar ya karena ada pansitopenia. Dan khasnya juga di aplastik, teman-teman, adalah pasiennya itu ada gejala anemia karena HB-nya turun. Nah, karena trombosit turun berarti ada perdarahan juga, misalnya perdarahan gusi, lebam, memar. Dan karena leukositnya turun, dia akan rentan infeksi. Karena leukosit itu kan sistem pertahanan tubuh ya. Jadi kalau dia turun ya udah pasiennya jadi lemah nih, jadi sering infeksi. Makanya pasiennya bisa demam gitu ya, sering demam. Kayak ini aplastik. Berikutnya nomor 36.
Perempuan 18 tahun dibawa oleh ibunya ke dokter karena memiliki kebiasaan aneh sejak 3 bulan yang lalu. Anak gadisnya sering makan kapur dan tanah dari pengkarangan rumahnya. Dari anamnesis, dari kelainan, dari pemfisnya anemis, atrofi lidah, dan koilonikia. Penunjangnya HB-nya 8,9. Oke, HB 8,9 itu anemia ya. Anemia. Ditambah ada gejala khas nih teman-teman, ada 3 gejala khas. Ini dia sering makan kapur dan tanah, ini adalah sebuah perilaku yang namanya pika. Berarti di sini ada gejala khas, ada pika, ditambah atrofi papil lidah, ditambah kuku sendok. Nah, di sini tuh yang pika, atrofi, dan juga kuku sendok ini adalah gejala khas dari ADB atau anemia defisiensi besi. Sebetulnya dari gejala khasnya aja sih ketahuannya. Karena di sini nggak ada profil besi, nggak ada MCV juga, jadi ya udah kita lihat aja. Jadi kalau yang ADB ini punya gejala khas, yang ini kuku sendok, atrofi papilidas, stomatitis angularis, disfagia, ada pika nih. Dia sering makan makanan yang tidak lazim, misalnya batu, kerikil, tanah, atau kapur. Gitu. Lanjut, nomor 37. Seorang laki-laki berusia 53 tahun dibawa keluarganya ke UGD dengan keluhan utama pucat dan lemas sejak 2 minggu yang lalu. Pasiennya ada perdarahan gusi, HB-nya 6, wah leukositnya 68.000, HCT-nya 18,4, AT 45.000. Ini AT itu trombosit ya. Kemudian ada sel blastnya 60% dengan gambaran aura positif. Nah, kita lihat nih teman-teman. Di sini ada tanda patognomonis ya. Tapi sebelum ke tanda patognomonis, kakak mau nge-highlight yang ini. Si leukositnya ini sangat tinggi, teman-teman ya. Leukosit HB-nya turun, trombositnya turun, leukositnya sangat tinggi, berarti ini sebuah leukemia. Sel blastnya 60%, nih sel blastnya lebih dari 20%, berarti dia sebuah anemia yang, leukemia yang akut. Dan sudah ada gambaran Auer-Rod. Nah, Auer-Rod ini adalah tanda patognomonis dari AML. Nah, jadi simpel aja sih kalau udah ada tanda ini dikasih tahu, ini bisa kita jawab AML. Nah, Auer-Rod ini adalah kelainan dari pembentukan granul primer yang seperti jarum nih bentuknya kayak gini. Jadi nanti kalau ada gambar-gambar mirip jarum pentul di plasma selnya atau di sitoplasmanya itu adalah sebuah Auer rod gitu. Dan khasnya dia ada di AML. Kalau ALL itu khasnya dia di anak-anak. CML ada kromosom Philadelphia, ada gambaran pasar malam. Kalau CLL khasnya ada smudge cell atau sel kantong atau keranjang gitu. Aplastik juga bukan ya, karena aplastik itu harusnya pansitopenia atau turun semua selnya. Oke, nomor 38. Seorang laki-laki 54 tahun, keluhannya lemas. Kakinya bengkak, BAK sedikit. Kemudian ini ada hipertensi grade 2 nih. Dia udah lebih dari 160 ya. Ada hipertensi grade 2. Kemudian HR-nya normal ya, masih di antara range 60 sampai 100, suhunya juga normal. Tapi di sini pasien udah ada konjungtiva anemis, pitting edema, ekstremitas. Labnya HB-nya 7, ureum kreatinin meningkat. Gangguan hormon apakah gitu ya? HB7 berarti dia anemia. Ada hipertensi, terus ureum kreatinin meningkat, ada kakinya bengkak, BAK sedikit-sedikit. Nah, ini semua yang kakak bulet-buletin, BAK sedikit, bengkak, kemudian ureum kreatinin meningkat, dia itu sudah menunjukkan adanya gangguan ginjal. Kemungkinan dia gangguan ginjal kronis. Anemia karena gangguan ginjal berarti nanti akan menyebabkan penurunan eritropoietin. Sehingga proses eritropoiesisnya akan berkurang sehingga pasiennya jadi anemia. Nah, berarti hormon yang terkena di sini adalah eritropoietin karena gangguan ginjal. Nah, ini ya. Jadi regulasi dari eritrosit itu dia si eritropoiesis ini dia dibutuhkan atau membutuhkan dari hormon EPO atau hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal gitu. Jadi pasien-pasien yang gangguan ginjal biasanya kena anemianya lewat cara ini, penurunan dari eritropoietin. Oke, nomor 39. Wanita 20 tahun datang ke poli dengan mudah lelah, lemah, dan juga pucat. Tanda-tanda vitalnya normal.
labnya HB-nya 10, anemia mikrositik hipokrom, HB elektroforesis, HbA menurun, HbA2 meningkat, HbF meningkat. Jadi kita lihat dulu nih, di sini kan pasiennya ada lemah pucat, HB-nya 10 berarti sebuah anemia. Anemianya mikrositik hipokrom, berarti diagnosis bandingnya bisa ADB, anemia defisiensi besi, bisa talasemia, bisa sideroblastik, atau anemia penyakit kronis. Nah, tapi di sini teman-teman udah ada hasil HB elektroforesis nih, yaitu HbA menurun dan HbA2 meningkat serta HbF meningkat. Kita lihat bahwasanya yang tadi Kakak bilang pada pasien-pasien yang talasemia beta gitu ya, atau pasien talasemia secara umum, itu gold standarnya harus menggunakan HB elektroforesis. Khasnya pada talasemia alfa, itu akan terjadi peningkatan HbH dan Hb BARTS yang tidak memerlukan rantai globin alfa di hemoglobinnya. Sedangkan talasemia beta, itu dia berarti nggak punya globin beta. Jadi dia akan meningkatkan globin-globin yang tidak ada betanya. Contohnya adalah HbA2 dan HbF. Makanya di thalassemia beta itu HbA-nya yang normal, Hb adult gitu yang normal itu akan turun. Sedangkan HbA2 akan meningkat, HbF akan meningkat. Karena kalian lihat nih, HbA itu dia terbentuk dari alfa dan beta. Sedangkan thalassemia beta dia nggak punya betanya gitu, dia nggak punya beta, makanya dia membuat hemoglobin lain yang nggak ada betanya, yaitu di sini alfa dan delta yaitu HbA2 dan alfa dan gamma yaitu HbF, sehingga di talasemia beta itu akan terjadi peningkatan HbA2, peningkatan HbF dan penurunan HbA. Jadi di sini pasiennya mengalami talasemia beta. Kalau alfa ini ada HbH atau Hb BARTS namanya. Kalau gamma nggak ada ya. Kalau AIH ini harusnya FUM tesnya positif. Kalau aplastik ini harusnya ada pansitopenik. Gitu. Jadi di sini lebih tepatnya adalah thalassemia beta. Masuk ke nomor 40, ya 10 nomor terakhir. Di sini ada seorang laki-laki berusia 12 tahun, lemas, perut semakin membesar, tanda vitalnya normal, tapi ada ikterus, ada splenomegali, HB6, MCV 70. Ada anisopoikilosis, ada sel target. Apakah kemungkinan diagnosis? Oke. Ini pasien laki-laki ya, dia HB6 berarti sebuah anemia. MCV-nya 70 berarti dia mikro. Anemia mikrositer itu bisa ADB, kita list lagi, atau anemia sideroblastik, atau talasemia, atau anemia penyakit kronis. Nah, kalau AIH ini hemolitik ya bukan berarti. Aplastik itu normo-normo. Berarti ini antara talasemia nih jawabannya. Ya. Cuman yang betulnya yang mana? Talasemia itu tata laksananya harus diberikan packed red cell. Karena dia justru butuh eritrositnya. Kalau kriopresipitat ini adalah mengandung faktor koagulan ya teman-teman. Faktor koagulasi. Faktor koagulasi. Sedangkan kalau faktor koagulasi itu biasanya penyakitnya itu hemofili gitu, bukan talasemia. Kalau talasemia justru kita butuh sekali tambahan dari hemoglobin, yaitu dari eritrosit, yaitu red cell. Berarti jawabannya yang C. Ya, jawabannya harus diberikan transfusi darah. Dan jangan lupa, si red cell-nya ini harus diberikan kelasi juga, supaya nanti tidak menyebabkan peningkatan zat besi dalam tubuh pasien. Jadi ini terapi tambahannya itu kelasi besi. Oke, ini pasiennya thalassemia yang C ya jawabannya. Nomor 41, perempuan 23 tahun, keluhan lemah dan pucat serta mudah lelah 3 minggu terakhir. Pasien mengeluhkan BAK berwarna seperti teh, tanda vital dalam batas normal. Ada konjungtiva anemis, sklera ikterik, dan pembesaran lien atau splenomegali. HB-nya 9, berarti dia anemia. Retikulosit count-nya 5%. Dan ada DAT nih, direct antiglobulin test, atau ini namanya HUM direct.
positif. Nah, tadi kakak sering bilang ya kalau misalnya dia udah ada home direct, ini adalah sebuah anemia hemolitik atau AIH gitu. Dan di sini juga ada tanda-tanda khas dari AIH teman-teman, yaitu pasiennya ini BAK-nya berwarna seperti teh, ada ikterik, dan ada splenomegali. Nah, ini khas untuk AIH. Kita lihat ya ya. Jadi pasien AIH itu harus dicek DAT atau direct antiglobulin test atau KUM test namanya. KUM test. Kalau dia positif udah pasti AIH, bukan anemia yang lain. Tata laksananya apa? Kalau AIH itu nanti dibagi ada yang hangat atau dingin. Yang hangat kita berikan kortikosteroid untuk mensupresi imun. Kalau yang dingin, ya kita sebetulnya tata laksana suportif aja nih, hindari udara dinginnya atau diberikan klorambusil. Nah, selanjutnya nomor 42, 11 tahun, lesu 3 minggu terakhir. HRN 80, RF24, suhu 37. Ini tidak ada splenomegali, tidak ada anemis, tidak ada ikterik. Tapi kita lihat HB-nya 10,3, leukositnya 6.500, trombositnya 300.000, MCV-nya 68. Besi serum dan ferritinnya normal, tapi ada indeks Menzernya 9. Apakah diagnosis yang paling tepat? Oke, di sini kita cek lagi satu-satu ya seperti biasa. HB-nya dia turun. Leukositnya segini normal. Trombositnya segini normal. MCV-nya 68 turun. Berarti dia adalah sebuah anemia. MCV-nya kurang berarti mikrositer. Nah, mikrositer itu ada 4 kemungkinan ya. Bisa ADB, bisa talasemia, bisa sideroblastik, atau penyakit kronis. Nah, di sini basis serum dan ferritin normal nih teman-teman dan nggak ada keterangan lain selain indeks Menzer. Jadi nice to know kalau sudah ada indeks Menzer, maka kita bisa untuk ngebedain antara ADB dan juga thalassemia beta. Kalau indeks Menzernya itu dia lebih dari 13, maka dia ADB. Tapi kalau kurang dari 13, maka dia thalassemia beta. Nah, di sini pasiennya indeks Menzernya itu adalah 9. Berarti pasiennya sudah memenuhi ini, kurang dari 13. Berarti pasien itu sebetulnya terkena thalassemia, teman-teman. Nah, tapi kenapa yang minor? Kenapa bukan yang mayor? Karena thalassemia itu nanti secara fenotip dibagi menjadi dua. Ada yang mayor dan juga minor. Kalau mayor, manifestasinya itu lebih parah. Pasiennya itu membutuhkan transfusi seumur hidup. Pasiennya anemia, jaundice, splenomegali, pertumbuhan terhambat gitu. Tapi kalau yang minor itu sebenarnya baik-baik aja, cuman gejala yang sangat ringan lah, paling lemes-lemes dikit, anemia dikit gitu. Jadi dia gejalanya sangat ringan. Pasiennya tidak membutuhkan transfusi secara sering gitu, bahkan nggak butuh transfusi sama sekali. Jadi hanya lemes-lemes biasa aja. Makanya susah dibedakan nih dia antara thalassemia atau anemia jenis yang lain untuk yang minor ini. Untuk yang thalassemia minor, makanya kita cek indeks Menzer. Kalau dia lebih dari 13 berarti bukan minor, tapi kalau dia kurang dari 13 berarti sudah terdiagnosis thalassemia yang minor, terutama yang beta gitu di sini. Makanya di sini pasiennya terdiagnosis thalassemia minor karena indeks Menzernya yang menunjukkan 9, gitu. Dia sebuah thalassemia. Dan kenapa yang minor? Ya karena dia pasiennya ini ya, tidak anemis, tidak ikterik, tidak splenomegali. Berarti dia ringan gitu gejalanya. Ringan gejalanya. Oke. Lanjut nomor 43. Seorang pasien 24 tahun, keluhannya demam sejak 2 minggu terakhir dan lemas, sering mimisan. Suhunya tinggi, konjungtiva anemis, kemudian ada peteki pada ekstremitas atas dan di bawah. Labnya HB8, leukositnya 2000, trombosit 80.000. Oke, ini seperti yang mirip-mirip yang tadi ya, dia HB-nya turun, leukositnya turun, dia ya, kurang dari 4.000. Trombositnya juga kurang dari 100.000 nih, berarti trombositnya turun. Ya udah, ini mah udah jelas ya, dia itu sebuah anemia aplastik. Anemia aplastik itu dia anemia yang normo-normo, normo, normo atau normokrom normositer. Berarti yang C. Ya ya yang C. Nah, nanti kita bisa lihat nih teman-teman untuk yang hipokrom mikrositer,
Ini dilihat dari MCV-nya. Kalau dia rendah, kurang dari 80, maka dia hipokrom mikrositer. Yaitu ada ADB, talasemia, sideroblastik, sama penyakit kronis. Kalau MCV normal itu 80 sampai 100, itu berarti normo-normo. Bisa aplastik, hemolitik, atau penyakit kronis atau perdarahan akut. Sedangkan MCV tinggi lebih dari 100 nih, yaitu makrositer, bisa defisiensi B12 atau defisiensi B9. Nah, di sini pasiennya sudah terjadi anemia aplastik, gitu. Berarti normo-normo sebetulnya. Nomor 44, seorang wanita 30 tahun, lesu, letih, disertai kencing berwarna merah gelap sejak 2 minggu yang lalu. Konjuktifnya anemis, sklera ikterik, splenomegali, terus ada kumtes. Ya, tadi ya, kakak udah sering bilang nih kalau udah kumtes sudah pasti AIH. Jadi ini sudah jelas ya ada kumtes positif. Karena yang lain itu negatif kumtesnya. Oke, ini udah jelas ya sepertinya. Lanjut ke nomor 45. Seorang pria 30 tahun datang dengan keluhan lemas sejak 1 bulan ini. Pasien ada sariawan di ujung bibirnya yang nyeri. Dia merupakan seorang petani yang jarang menggunakan alas kaki. HB-nya 9. Leukositnya normal. Trombositnya normal. MCV 70. Profil besi, TIBC meningkat, serum besi menurun, ferritin menurun. Oke, di sini pasiennya ada sariawan di ujung bibir. Nah, sariawan di ujung bibir itu namanya stomatitis angularis. Stomatitis angularis. Ini khas ada di ADB ya, teman-teman. Terus pasiennya HB-nya 9, berarti dia anemia. MCV-nya 70, berarti dia mikrositer. Nah, anemia mikrositer ada 4 ya jenisnya nanti. Bisa ADB, bisa sideroblastik, penyakit kronis, atau talasemia. Tapi di sini udah ada penunjang besinya nih. TIBC meningkat, serum besi menurun, ferritin menurun. Berarti dia sudah masuk ke defisiensi besi. Karena sudah memenuhi nih teman-teman yang ini untuk ngebedain anemia mikrositer. Kalau ADB serumnya semuanya turun kecuali TIBC gitu. Jadi dan di sini juga pasiennya ada khas ya tadi ya ada angular cheilitisnya nih, ada stomatitis angularis di pasien gitu. Berarti ini defisiensi besi. Untuk ngebedainnya nanti kalau kronis dan juga sideroblastik bisa lihat tabel yang ini. Untuk yang kobalamin, folat dia justru makrositer gitu. Jadi lebih ke yang D atau defisiensi besi. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu kah, teman-teman? Sebelum melanjutkan 5 soal terakhir. Oke, kakak lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh via PC aja. Laki-laki 17 tahun datang ke poli dengan mengeluhkan sering mengalami biru-biru pada persendian kaki. Dialami sejak kecil. Kemudian kakak pasiennya juga mengalami hal yang sama. Ada hemartrosis atau perdarahan sendi ya, yang tadi. Perdarahan sendi. Di genu itu dia di lutut. Di sinistra dan dekstra. Trombositnya 250.000, APTT memanjang, masa perdarahan protombin normal. Dan di sini nih, yang penting banget nih. Aktivitas faktor 9 rendah. Berarti dia defisiensi nih. Defisiensi faktor 9. Nah, berarti diagnosisnya adalah hemofilia yang B. Yang ini. Karena kalau A, itu defisiensi faktor 8 ya. Thalassemia mayor ini harusnya dia ada MCV turun, hepatosplenomegali, ikterik gitu ya khasnya. Harus lihat dari HB elektroforesis. Kalau ITP harusnya trombositnya turun. Berarti ini tidak tepat nih. Nah, ini hemofilia. Dilihatnya dari faktor mana yang kurang. Kalau misalnya A dia kurang yang faktor 8, kalau B kurang 9, kalau yang C kurangnya yang 11. Tata laksananya gimana? Ya udah diberikan aja konsentrat yang dibutuhkan. Berarti yang B ini kita bisa berikan faktor 9. Nah, faktor 9 kita kasih ke pasiennya gitu. Nomor 47, pasien 18 tahun datang ke poli dengan gusi mudah berdarah dan mimisan. Sering berulang sejak kecil. HB-nya 11. Kemudian di sini leukositnya 6.500, trombositnya 376.000. Kemudian ada yang khas ini adalah tes ristosetin terganggu dan
von Willebrand faktornya menurun. Nah, di sini udah ada khas nih teman-teman. Kalau ada ristosetin yang terganggu dan VWF-nya turun, berarti dia adalah penyakit atau von Willebrand disease, VWD ya. Hmm, udah ketahuan ya dari si vignette soalnya. Kalau ITP biasanya dia ada trombosit turun ditambah riwayat infeksi. Ini khasnya. Kalau di IC, khasnya adalah adanya peningkatan dari D-dimer. Kalau HSP atau henoxonline purpura, khasnya adalah adanya palpable purpura di soalnya ya. Kalau misalnya teman-teman nemu soal. Kalau hemofili, ya tadi ya ada hemartrosis, anaknya laki-laki, kekurangan faktor koagulasi. Berarti di sini pasiennya mengalami yang penyakit von Willebrand. Nah, jadi untuk von Willebrand ini dia tuh perdarahan pada saat koagulasi, di mana kita tuh sebetulnya butuh nih faktor von Willebrand ini untuk ngebantuin trombosit atau platelet itu dia bisa nempel ke dinding pembuluh darah sehingga nanti mendukung koagulasi. Nanti trombositnya dia beragregasi dan menghentikan perdarahan. Sehingga kalau faktor von Willebrand yang nggak ada, proses itu tidak akan terjadi. Jadinya pasien ada gangguan perdarahan seperti itu. Nah, untuk mengetahui von Willebrand disease itu memerlukan tes ristosetin, teman-teman. Jadi, untuk ngecek kemampuan si faktor von Willebrand ini untuk menginduksi agregasi trombosit. Kalau tes ristosetin terganggu, berarti kita bisa simpulkan bahwa si von Willebrand-nya itu nggak berfungsi, gitu. Nah, tata pengobatannya kita bisa menggunakan obat seperti desmopresin. Itu untuk meningkatkan pelepasan dari VWF sehingga nanti fungsinya bisa lebih meningkat gitu. Atau ya udah kita berikan konsentrat dari si von Willebrand-nya. Jadi jawabannya yang nomor 48 di sini bayi baru lahir, ikterik, kemudian anemis, ikterus Kramer 4, HB-nya 6, HCT 8, eritrositnya 2,4 juta, leukotrombonya normal, ibunya O, resus positif, bayinya AB, resus positif. Ini udah tadi dibahas, ini ada perbedaan golongan darah nih. Ibunya O, bayinya selain O. Berarti yang ABO ya, inkompatibilitas ABO. Ini mirip saya sama nomor yang tadi. Nah, di sini ada ikterusnya Kramer 4 nih. Jadi untuk Kramer ini merupakan sebuah penjelasan pemeriksaan fisik ikterus nih teman-teman. Untuk yang grade paling ringan, Kramer 1 itu hanya di wajah dan juga leher. Kramer 2 udah masuk ke dada dan juga di punggung. Kramer 3 dia udah sampai ke bagian knie. Nah, ini batasnya di lutut. Kalau grade 4 dia batasnya sampai pergelangan-pergelangan. Dan grade 5 semuanya. Full gitu. Oke, nomor 49. Anak 55 tahun, lemas, konjungtif anemis ikterik, ada hepatosplenomegali, HB-nya 6, leukotrombonya normal, MCV-nya 60. Apakah obat yang dipakai untuk menangani komplikasi? Oke. Jadi di sini kita bisa cek nih ya teman-teman, dia itu ada HB-nya turun, berarti dia anemia. MCV-nya kurang dari 80, berarti dia mikrositer. Pilihannya ada apa aja? Ada ADB ya, defisiensi besi. Ada talasemia, ada anemia sideroblastik, ada anemia penyakit kronis. Di antara anemia mikrositer ini, satu-satunya yang bisa menyebabkan pasiennya itu ikterik ya, kuning, dan ada hepatosplenomegali hanyalah talasemia. Karena yang lainnya itu enggak, teman-teman. ADB itu enggak bikin ikterik, nggak bikin jaundice, sideroblast juga enggak, penyakit kronis juga enggak. Berarti ini mengarahnya ke talasemia. Yang ditanyakan adalah obat yang dipakai untuk menangani komplikasi terapi. Talasemia itu terapinya apa sih? Talasemia itu terapinya adalah di transfusi darah gitu ya. Transfusi darah atau PRC. Nah, komplikasinya apabila orang itu sering sekali ditransfusi, dia bisa meningkatkan
zat besi dalam darah. Atau namanya itu adalah hemosiderosis. Nah, gitu. Jadi bisa terjadi hemosiderosis. Makanya perlu untuk menurunkan zat besi. Perlu dilakukan tata laksana menggunakan kelasi besi nama obatnya ya. Kelasi besi. Jadi jawabannya yang B, kelasi besi. Untuk mencegah hemosiderosis pada pasien talasemia. Ya, ini ya. Talasemia berikan kelasi besi juga. Contohnya ini nih, deferasirok, DFO atau deferipron atau deferoxamin. Oke, nomor terakhir, pria 40 tahun, lemas, ada sariawan di ujung bibir, ada ini ya, kuku sendok ya ini, atau koilonikia, kemudian HB-nya 9, MCV-nya 70, berarti kan dia anemia mikrositik ya. Atau lebih tepatnya di sini karena udah ada tanda khas ya, koilonikia dan juga sariawan di ujung bibir, berarti ini anemia defisiensi besi. Nah, anemia defisiensi besi, tata laksananya harus diberikan sulfas ferrosus. Ditambah suportifnya adalah asam aksorbat atau vitamin C. Kenapa vitamin C ini sangat penting? Karena dia bisa meningkatkan absorpsi. Absorpsi Fe di duodenum. Gitu. Jadi harus diberikan vitamin C. Nah, ini ya, anemia defisiensi besi harus diberikan juga tata laksana vitamin C 3 kali 100 mg untuk meningkatkan absorpsi besi. Oke, pembahasannya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu kah teman-teman semua? Sebelum ditutup dari 50 soal ini. Eh, oke. Kalau nggak ada, mungkin kakak akhiri. Semoga nanti teman-teman ujiannya lancar, diberikan yang terbaik. Oke, terima kasih banyak. Nanti kalau mau ditanyakan apapun itu boleh ke PC aja. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum.